Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asis Radio. Untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran kelas 6, pembelajaran kedua tentang ikon pendukung software pengolah kata atau biasa kita kenal dengan Microsoft Word. Jadi di kelas 5 kita sudah belajar tentang ikon-ikon standar pada Microsoft Word. Jadi pada kesempatan ini kelas 6 kita akan belajar tentang ikon pendukung pada Microsoft Word. Tanpa berlama-lama langsung saja kita buka Microsoft Word-nya. Saya klik double di ikon ini. Kebetulan pada kesempatan ini saya menggunakan Microsoft Word 2007 2010. Jadi pada kesempatan ini saya menggunakan Microsoft Word 2010. Jadi kalau misalkan teman-teman atau yang lainnya punya Microsoft Word 2019, 2016, 2013 ya tidak apa-apa ya, kurang lebih tampilannya sama ya. Kebetulan kalau untuk ikon standar ini masih ikon pendukung maksud saya itu masih kurang lebih sama ya untuk penggunaannya. Oke, jadi sebelum kita lanjut tentang bagaimana cara kita menggunakan ikon pendukung, kita terlebih dahulu harus tahu bahwa apa sebenarnya sih ikon pendukung itu. Jadi ikon pendukung itu adalah ikon yang ada di Microsoft Word ini semuanya ini yang jarang kita gunakan, atau lebih tepatnya ikon pendukung ini adalah ikon Microsoft Word yang tidak selalu kita gunakan pada saat kita menggunakan Microsoft Word. Oke. Jadi di kelas 6 ini kurang lebih ada 5 atau 6 ikon pendukung yang akan digunakan, yang akan kita pelajari. Dan hampir semua ikon pendukung itu berada pada tab ribbon insert ya. Dan hanya satu ikon pendukung yang berada pada tab ribbon home. Nah, pada kesempatan yang pertama ini kita akan belajar tentang ikon pendukung yang ada pada Microsoft Word, terutama yang ada di tab ribbon home. Jadi tentu kita sudah sering melihat ya, pada sebuah dokumen, pada sebuah lembar kerja kita melihat contoh seperti ini. Ini ada contoh soal yang saya berikan. Ini contoh soal tentang penggunaan ikon pendukung yang ada pada Microsoft Word. Lalu bagaimana cara kita supaya bisa menggunakan ikon pendukung seperti ini? Nah, kita mulai ya caranya ya. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu ikon apa yang digunakan untuk membuat penomoran seperti ini. Ya, jadi ada tulisan huruf A, penomoran yang berbentuk huruf, kemudian di bawahnya ada penomoran berbentuk angka. Kemudian yang berikutnya ada penomoran berbentuk huruf lagi. Oke, jadi salah satu ikon pendukung yang ada di tab ribbon home di sini, yang ada di tab ribbon home, yaitu adalah penomoran atau numbering. Jadi untuk membuat penomoran pada Microsoft Word seperti ini misalkan ya, kita bisa menggunakan ikon numbering yang ada di grup paragraf. Nah, ini ikonnya ya. Ini adalah ikon numbering. Jadi kita di sini ditawarkan beberapa pilihan, bisa menggunakan angka seperti ini ya, atau mungkin dalam bentuk huruf seperti ini ya. Lalu bagaimana cara kita menggunakan ikon numbering ini? Cara menggunakan ikon numbering itu sebenarnya banyak ya, ada banyak. Di sini saya hanya menjelaskan dua cara untuk menggunakan ikon numbering ini. Nah, yang pertama bisa digunakan dengan cara secara otomatis atau istilahnya menggunakan keyboard, dan juga bisa menggunakan ikon yang ada di Microsoft Word atau ikon numbering yang ada di sini. Nah, pertama, cara untuk menggunakan ikon numbering secara otomatis atau menggunakan keyboard, hal yang perlu diingat yaitu urutan penulisannya. Oke, saya berikan contoh. Saya ingin menulis nomor 1 misalkan di sini. 1 untuk membuat tulisan dan seterusnya.
kemudian nomor 2 dan seterusnya ya. Oke, saya mulai di sebelah sini. Pertama, kita tulis untuk membuat penomoran secara otomatis atau melalui keyboard. Itu urutan pertama yang harus kita tuliskan yang pertama. Karena di sini kebetulan saya mengambil contoh berupa angka ya, makanya di sini saya menggunakan angka juga. Oke. Tulis dulu judulnya ya. Ulangan harian. Nah, ini contoh ya. Oke. Kemudian saya kasih tebal. Oke. Nah, di sini saya akan mulai urutannya kalau kita ingin menuliskan atau menggunakan numbering secara otomatis. Oke, yang pertama ingat tekan angka 1 ya. Tekan angka 1. Oke. Tekan angka 1 ya. Kemudian diikuti dengan tanda titik, lalu yang terakhir adalah spasi. Nah, ini icon numbernya bisa dilihat secara otomatis langsung aktif. Tidak perlu saya harus klik icon numbernya. Kemudian untuk memastikan bahwa icon numbering itu aktif atau tidak, ada dua caranya. Kita melihat di sini icon numberingnya itu kayak menyala warna kuning ya di sini. Atau bisa kita lihat di sini icon numberingnya itu memunculkan tanda seperti ini ya. Oke, jadi ada tandanya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa paragraf atau teks yang kita gunakan itu menggunakan perintah numbering. Oke, kita mulai lanjut tulisannya ya. Lanjut. Untuk membuat tulisan tidak digunakan. Oke. Nah, pada saat kita ingin karena di sini icon numberingnya itu aktif dengan bentuk numbering itu angka 1, 2 dan seterusnya, maka untuk angka 2 kita cukup enter di sini. Kita langsung enter, maka secara otomatis angka 2 akan langsung tertulis. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin membuat seperti contoh ini, 1 penomorannya, kemudian di bawahnya ada penomoran berupa huruf A, B, C dan seterusnya. Jadi caranya sama seperti tadi ya. Ini kita hapus di sebelah sini ya, angka 2-nya kita hapus. Kemudian diingat urutannya kembali, bahwa untuk membuat penomoran kita bisa menggunakan keyboard. Itu tekan huruf A, kemudian diikuti tanda titik, lalu di spasi. Nah, penomorannya juga akan langsung aktif. Tetapi di sini penomorannya yang aktif itu adalah berbentuk huruf. Oke, kemudian kita lanjut ketikannya. Clip, kemudian style. Oke, dan seterusnya ya. Kalau enter, maka secara otomatis akan terbuat penomorannya. Jadi lalu bagaimana kalau kita ingin melanjutkan penomorannya dari ini, misalnya kita anggap ABC-nya sudah selesai ya. Nah, di sini pada saat kita enter yang ada hanya nomor bagian F. Bagaimana kita ingin melanjutkan nomor 2-nya? Kita hapus seperti pertama, kemudian tekan 2 titik dan spasi, maka langsung akan ikut di penomoran yang di atasnya. Oke, jadi saya ulangi, untuk membuat penomoran secara otomatis menggunakan keyboard, maka urutannya misalkan di sini adalah angka 2, diikuti tanda titik dan terakhir di spasi. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin menggunakan penomoran dengan memanfaatkan icon numbering yang ada di sini? Artinya kita klik. Nah, pertama, kita simpan keyboard pointernya kita di sebelah sini yang masih kosong.
Kemudian kita klik langsung icon numberingnya. Pilih di sini penomoran yang bagaimana yang kita inginkan. Misalkan saya menggunakan penomoran abjad A, B, C dan seterusnya. Maka di sini secara otomatis akan aktif A, B, C dan seterusnya ya. Misalkan saya enter, secara otomatis juga akan ikut B dan seterusnya ya. Ketika kita ingin mengubahnya dalam bentuk huruf atau angka seperti ini, ada huruf kemudian angka, maka kita cukup hapus. Misalkan saya di sini tadi enter, cukup hapus satu, kemudian klik satu, atau kita klik di sini, pilih yang penomoran berbentuk angka ya. Oke, jadi kita klik satu titik spasi lagi. Nah, itu secara otomatis langsung ikut. Ya, oke, jadi tinggal kalian pilih yang mana yang kalian inginkan, yang mana yang paling gampang. Tapi ingat, kalau untuk menggunakan numbering secara otomatis itu urutannya yaitu satu, kemudian titik dan spasi. Intinya titik dengan spasi itu tidak boleh dilupakan. Ya, jadi mungkin pada saat kita klik satu, kemudian titik, baru kita langsung ketik, ini secara otomatis pada saat kita enter tidak akan berfungsi numbernya. Kenapa? Karena di sini kita tidak pisahkan dengan tanda spasi ya, di perantaran titik dengan kalimatnya. Oke, jadi kalau misalkan kita tidak kita tidak batasi dengan spasi antara numbering ini dengan huruf yang akan kita tulis, itu biasanya tidak akan aktif perintah numberingnya. Oke, jadi intinya tulis satu titiknya, kemudian di spasi ya. Oke, ini saya kasih besar. Jadi untuk menulisnya itu harus ada namanya penomorannya, titik langsung ada spasinya ya, supaya bisa aktif perintah numberingnya. Oke, mungkin terkadang kita juga menemukan ada beberapa penomoran yang tidak menggunakan huruf, tidak menggunakan angka, tetapi dia menggunakan simbol. Ya, tetapi dia menggunakan simbol. Misalkan saya ingin mengubah deretan numbering yang ini menjadi ABC-nya ini saya ganti dengan simbol, maka kita tidak menggunakan balance, kita menggunakan di sini namanya balance ya. Kita tidak menggunakan numbering, tapi kita menggunakan balance atau simbol. Jadi tinggal kita pilih yang mana yang ingin kita gunakan, simbol yang mana yang ingin kita gunakan. Oke, jadi caranya sama ya. Kalau untuk menggunakan balance ini penomoran menggunakan simbol. Kalau yang ini numbering ini penomoran menggunakan huruf atau angka. Sedangkan kalau balance ini menggunakan penomoran menggunakan simbol ya. Jadi ada dua di sini penomoran dua. Yang satu menggunakan simbol yaitu balance, dan yang satu lagi menggunakan huruf atau angka atau biasa disebut numbering. Oke, jadi untuk kesempatan ini pada pembelajaran kedua tentang ikon-ikon pendukung yang ada di Microsoft Word, yang pertama itu adalah numbering ya. Untuk membuat penomoran seperti ini, atau yang biasa kalian temukan pada saat kita mengerjakan soal seperti ini, pasti kita melihat bentuk seperti ini. Nah, ini menggunakan perintah numbering ya. Tinggal kita sesuaikan apakah perintah numberingnya menggunakan abjad atau menggunakan angka ya. Oke, untuk perintah numbering saya kira sudah cukup. Ini yang bisa saya jelaskan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa kalian tulis di bawah ya, di kolom komentar. Oke, sekian untuk pelajarannya kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.